Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulan Gilbert Putih. Saya siswa SMP Negeri 6 Ambon kelas 98. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat tugas bahasa Indonesia tentang video teks pidato persuasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, yang saya hormati Dewan Guru, Staf dan Tata Usaha SMP Negeri 6 Ambon, serta yang saya kasih dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkatnya kita bisa ada sampai saat ini. Dalam kesempatan ini, saya akan berbicara tentang suatu topik, yaitu stop kekerasan terhadap anak, yang bertujuan agar kedepannya tingkat kesadaran masyarakat tentang stop kekerasan terhadap anak lebih meningkat, agar lingkungan kita dapat menjadi lingkungan yang ramah anak dan terbebas dari kekerasan. Ternyata di zaman yang modern ini masih banyak orang yang kurang maju dalam pengetahuan maupun teknologi, sehingga minimnya pengetahuan akan suatu bahaya atau dampak-dampak negatif kekerasan terhadap anak. Kita juga harus mengingat bahwa anak adalah harapan dan tumpuan orang tua. Selain itu, bagi suatu bangsa, anak adalah penerus bangsa. Maka, anak harus diberi perlindungan dan diberi kasih sayang. Bukannya anak diberi kekerasan hingga mendapatkan dampak negatif yang dapat merusak fisik, mental, maupun seksual anak tersebut. Banyak orang yang bertanya, apa itu kekerasan? Kekerasan terhadap anak sendiri adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau pengantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan sendiri memiliki makna yang luas, dan kekerasan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis, seperti kekerasan fisik, contohnya memukul anak, kekerasan psikis seperti mempermalukan anak, penelantaran seperti tidak diizinkan sekolah, eksploitasi anak seperti pernikahan dini. Adapun kekerasan seksual yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekerasan seksual kontak seperti meraba alat kelamin milik anak, dan kekerasan seksual non kontak seperti mempertontonkan video porno kepada anak. Berbagai jenis kekerasan pun membuat adanya dampak-dampak negatif yang dibedakan menjadi beberapa bagian, seperti dampak fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Agar kedepannya tidak ada lagi dampak-dampak negatif yang merugikan anak, maka kita harus memulai aksi pencegahan baik dalam diri kita sendiri maupun dari masyarakat. Seperti yang pertama, bagi orang tua diharapkan mendidik anak dan mengajarkan anak dengan tindakan yang pantas dan baik, serta menghindari metode dalam mengajarkan anak dengan tindak kekerasan yang merusak fisik maupun mental anak tersebut. Yang kedua, meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ataupun berbentuk tindakan kekerasan terhadap anak agar dapat diminimalisir lebih cepat, seperti melaporkan segera kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak di dalam keluarga, serta menjalin hubungan dalam rumah tangga agar berjalan dengan baik dan harmonis, sehingga terhindar dari masalah-masalah yang dapat memunculkan tindakan yang tidak diinginkan. Maka dari itu, marilah kita lebih mempedulikan hak anak agar terpenuhi dan tidak menjadikan anak sebagai bahan pelampiasan kemarahan. Dan ingatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, anak dilindungi oleh negara. Maka siapapun yang membuat kekerasan atau kejahatan terhadap anak, ia akan diberikan sanksi oleh negara. Dan ingatlah, anak adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Siapapun yang membuat kejahatan terhadap anak, sama saja dia telah membuat dosa pada agama maupun kepercayaannya masing-masing. Kekerasan terhadap anak sendiri adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, norma, dan agama. Sehingga itu, marilah kita
memulai aksi pencegahan kekerasan terhadap anak. Maka dengan itu stop kekerasan terhadap anak dan cobalah untuk lebih memperhatikan anak. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuahkan sebuah perubahan besar dalam masyarakat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, dan Babea.